indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama, output dan pertumbuhan, inflasi, tenaga kerja, konsumsi, kepercayaan. Output dan pertumbuhan. Produk domestik bruto atau PDB, nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Purchasing Manager Index atau PMI adalah indikator ekonomi yang mensurvei manajer pembelian pada bisnis dari sektor tertentu, misalnya manufaktur. Investor menggunakan survei PMI sebagai indikator utama kesehatan ekonomi, karena survei ini biasanya dirilis sebelum data resmi. Produksi industri. Produksi industri adalah jumlah output dari sektor industri dan perekonomian. Sektor industri meliputi sektor manufaktur, pertambangan, dan utilitas. Pesanan barang tahan lama. Pesanan barang tahan lama mencerminkan pesanan baru yang dilakukan oleh produsen dalam negeri untuk saat ini dan masa mendatang. Inflasi. Consumer Price Index atau CPI adalah rata-rata perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Tingkat perubahan tahunan CPI biasanya disebut sebagai tingkat inflasi. Core CPI sama seperti CPI tetapi mengecualikan harga bahan bakar dan makanan segar, karena harga pangan dan bahan bakar relatif tidak stabil. Hal tersebut dapat mengganggu perhitungan CPI. Oleh karenanya, beberapa orang ingin fokus pada apa yang mereka anggap inti atau dasar tingkat inflasi. Harmonized Index of Consumer Price atau HICP, zona Eropa. Di kawasan Eropa, CPI diukur dengan HICP, istilah diharmonisasi, menunjukkan fakta bahwa semua negara di Uni Eropa menggunakan metodologi yang sama. Core Personal Consumption Expenditure atau Core PCE US. Core PCE mengukur perubahan harga barang dan jasa dengan mengecualikan volatilitas yang disebabkan oleh pergerakan harga pangan dan bahan bakar untuk mengukur tren inflasi. Producer Price Index atau PPI mengukur rata-rata perubahan harga jual barang dan jasa perusahaan dalam negeri. PPI mengukur perubahan harga dari perspektif penjual, sementara CPI mengukur perubahan harga dari sudut pandang konsumen. Tenaga kerja. Tingkat pengangguran adalah pengangguran adalah indikator pasar tenaga kerja yang paling banyak dikenal dan digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran dibandingkan jumlah angkatan kerja. Non-farm payroll atau NFP Amerika. NFP adalah indikator kunci karena The Fed memiliki mandat ganda untuk mengendalikan inflasi dan lapangan kerja. NFP digunakan untuk mengukur perubahan jumlah tenaga kerja di luar industri pertanian. NFP dirilis pada hari Jumat pertama setiap bulan dan sangat diawasi oleh investor serta pembuat kebijakan. ADP Employment Report AS adalah survei swasta yang dilakukan untuk mengukur perubahan jumlah tenaga kerja di luar industri pertanian. Data ini biasanya dirilis 2 hari sebelum rilis data dari pemerintah dan dianggap sebagai petunjuk NFP. Meskipun korelasi antara keduanya telah menurun akhir-akhir ini. Indikator ini masih dianggap sebagai petunjuk NFP yang layak. Klaim pengangguran atau awal dan lanjutan AS. Jumlah orang yang mengajukan atau telah mengajukan tunjangan pengangguran di minggu sebelumnya. Ada 2 kategori klaim pengangguran. Pertama, yang terdiri dari orang yang mengajukan untuk pertama kali
dan berlanjut yang terdiri dari orang-orang yang telah menerima tunjangan pengangguran untuk beberapa waktu. Oke, indikator lain yang harus diperhatikan yaitu pernyataan Bank Sentral, kemudian notulen pertemuan Bank Sentral, pernyataan dari para pembuat kebijakan lainnya selain Gubernur Bank Sentral, contohnya seperti Menteri Keuangan dan lain-lain. Pernyataan dari anggota Bank Sentral, pergerakan harga emas dan minyak, rilis laporan keuangan, faktor politik, harga saham. Definisi mata uang. Hawkish, yaitu pejabat bank sentral yang khawatir dengan kenaikan inflasi sehingga menginginkan suku bunga yang lebih tinggi. Yang berikutnya, dovish, pejabat bank sentral yang khawatir dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah sehingga menginginkan suku bunga yang lebih rendah. Bearish, kondisi di mana tren harga bergerak turun, dinamai demikian karena tampak seperti beruang saat menyerang dengan cakarnya. Bullish, kondisi di mana tren harga bergerak naik, dinamai demikian karena tampak seperti banteng saat menyerang dengan tanduknya. Safe haven, aset yang diburu investor ketika terjadi ketidakpastian atau gejolak di pasar. Contohnya Jepang Yen, emas, obligasi. Quantitative easing atau QE adalah kebijakan moneter tidak konvensional yang digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar dengan cara membeli aset ketika suku bunga telah berada pada level rendah dan tidak dapat turun lebih lanjut. Julukan mata uang. Yang pertama, dolar AS yaitu greenback. Yang berikutnya, pound Inggris yaitu sterling. Yang berikutnya, dolar Kanada yaitu loonie. Yang berikutnya, dolar Australia yaitu Aussie. Yang berikutnya, dolar Selandia Baru yaitu Kiwi. Yang berikutnya, euro yaitu sebagai mata uang tunggal. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.